Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semuanya. Kita diberikan sehat wal afiyah, sehat anggota badan, dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau ibadah, kegiatan yang positif, yang berdampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk kali ini alhamdulillah saya berkesempatan kembali untuk berbincang-bincang kepada saudara-saudara sekalian. Saya akan menyampaikan tentang pembelajaran terhadap Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana tata cara kita belajar Al-Quran yang efektif, bagaimana sesuai dengan umurnya kita bisa belajar Al-Quran. Jadi begini, untuk berapa lama waktunya kita belajar Al-Quran itu tergantung dari kapan kita mulai belajar Al-Quran. Kalau masih posisi sebagai anak-anak, itu sangat bagus untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin ada beberapa yang saat ini sudah merasa dewasa, sudah merasa uzur, sudah merasa sepuh. Apakah akan merasa telat untuk belajar Al-Quran? Tidak ada kata telat untuk belajar. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari kita dari ayunan sampai dengan kita masuk ke liang lahat. Jadi berapapun umur kita, kalau kita niat belajar Al-Quran insya Allah bisa. Terus kemudian yang efektif adalah ketika masih umur anak-anak. Jadi kalau saya mengibaratkan bagaimana mengefektifkan belajar Al-Quran itu, mulai posisi anak sekitar umur 2-3 tahun, itu nanti dalam waktu 5-7 tahun insya Allah baca Al-Qurannya sudah sangat bagus. Mulai dari tajwid dan gharibnya insya Allah sudah bagus. Dalam waktu 5-7 tahun itu sudah bagus bacaannya. Jadi orang tua harus istiqomah dan tahan untuk selalu tekun mengantarkan anak-anaknya belajar Al-Quran. Bisa di TPQ, bisa di pondok pesantren, bisa di majelis taklim, di beberapa tempat yang mengadakan pembelajaran Al-Quran. Kemudian setelah sekitar 5-7 tahun, setelah 5-7 tahun anak-anak belajar Al-Quran, anggap saja anak-anak belajar mulai umur 3 tahun, kemudian 7 tahun anak-anak belajar Al-Quran, berarti umur 10 tahun insya Allah anak-anak sudah paham tentang baca Al-Quran mulai dari tajwid hingga gharibnya. Setelah itu apakah sudah selesai untuk kewajiban kita terhadap Al-Quran? Sebetulnya belum. Itu hanya kita sebatas bisa baca Al-Quran. Dalam pemahamannya terhadap Al-Quran, kita punya banyak waktu lagi untuk memahami Al-Quran. Dalam belajar ilmu alat di pondok pesantren itu bisa bertahun-tahun untuk kita belajar memahami bahasa Arab yang nantinya kita lajurnya nanti itu kita akan bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka yang kita pelajari adalah bahasa Arab atau ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Kemudian setelah itu mungkin sekitar 5-7 tahun untuk belajar ilmu alat, insya Allah sudah mapan. Dan ketika membaca Al-Quran, kita bisa melihat tulisan Al-Quran dan kita bisa memahaminya apa artinya. Kita membaca ayat Al-Qurannya dan kita dalam hati atau dalam pikiran kita memahami apa arti dari ayat yang kita baca. Kemudian setelah itu kita mengamalkan isinya. Jadi sebetulnya kalau anak-anak sudah dikenalkan dengan Al-Quran sejak dini, tidak butuh waktu lama untuk belajar Al-Quran. Tetapi jika memang saudara-saudara sekalian ada yang merasa telat, sudah merasa sepuh untuk
belajar Al-Quran, kita niatkan saja untuk tetap belajar, karena orang yang belajar Al-Quran, yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu pahalanya dua. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala lelahnya itu dia membaca Al-Quran. Jadi nanti hasilnya ketika lelah itu insya Allah diceritakan kepada siapapun hasilnya manis. Kemudian bagaimana pembelajaran yang tepat untuk kita belajar Al-Quran, itu juga tergantung dengan keadaan kita. Kalau memang usia anak-anak, itu paling bagus adalah di tempat atau di lembaga pendidikan non formal, bisa di pondok pesantren, bisa di TPQ atau majelis taklim yang mengadakan pembelajaran Al-Quran. Karena apa? Perbedaannya ketika anak-anak itu ngaji di majelis taklim, di TPQ atau dia datang kepada gurunya, banyak anak-anak di situ, dibandingkan dengan anak-anak yang privat di rumah, itu sangat jauh. Ketika anak-anak berkumpul dengan teman-temannya, dia akan melihat figur-figur temannya, dan juga dia setiap hari bertemu dengan gurunya. Dia akan melihat teladan figur, bisa dari temannya, bisa dari gurunya, dan itu sangat memengaruhi psikologinya, dan itu berpengaruh juga di kepekaan sosialnya dia. Berbeda dengan anak-anak ketika ngaji privat di rumah. Dan efektifnya juga, itu juga efektif di lembaga keagamaan. Sekarang perbedaannya seperti ini. Mungkin ada orang tua yang mengatakan bahwa di TPQ itu kan ngajinya cuma sebentar, antrinya yang lama. Kalau di rumah kan bisa ngaji langsung setengah jam. Jangan salah. Ketika anak-anak ngantri ngaji, mereka kita suruh untuk baca dulu Al-Quran. Setelah itu kita simak. Kalau anak-anak di rumah suruh ngaji dulu pasti wegah, pasti tidak mau untuk ngaji dulu. Ketika ustadz datang ke rumah, buku yang untuk ngaji itu atau buku Al-Qurannya itu belum dibaca sama sekali sama anak. Sedangkan kalau di TPQ kita usahakan, guru mengusahakan kepada anak-anaknya dibaca dulu sebelum disimak sama gurunya. Perbedaannya di situ sangat jauh. Kemudian untuk perkembangan psikologinya juga, kepekaan sosialnya juga pasti sangat berbeda. Dan ketika di TPQ atau di lembaga keagamaan itu anak-anak bebas bermain setelah ngaji. Jadi ada waktu untuk mereka bersenang-senang dengan teman-temannya. Berbeda dengan ketika ngaji di rumah. Jadi masa-masa bermain anak itu tetap didapatkan ketika anak-anak belajar di lembaga keagamaan, seperti itu. Kemudian ketika memang sudah dewasa, itu mungkin bisa privat atau bisa datang ke guru secara privat. Saya sarankan ilmu itu didatangi, bukan mendatangkan guru. Kebanyakan sekarang ada yang orang mendatangkan gurunya ke rumah atau privat. Tapi sebetulnya berkah itu ada pada datangilah guru, datangilah ilmu. Kemudian jika memang sudah dewasa, itu seperti itu. Atau mungkin sudah berumur, silahkan privat. Tapi kalau masih anak-anak, jangan rampas kebahagiaan anak untuk berkumpul dengan teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pembelajaran terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.